Selamat datang di channel Gorda Teknik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Serta berikan komentar yang positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Selamat datang channel saya, Gorda Teknik. Ya, hari ini kita akan mempelajari Bapak Ibu semua atau para mahasiswa yang sedang PPL atau mau mengajar ya. Model-model pembelajaran yang cocok untuk SMK. Catatan di sini adalah pandangan menurut saya, ya, opini pribadi, dan semua model sebenarnya bisa digunakan. Ya, jadi sebenarnya ini adalah persepsi saya tentang model-model pembelajaran yang cocok di SMK. Sekali lagi, ini hanya opini pribadi. Mungkin juga ke depan ada pengembangan model pembelajaran yang baru. Dan ingat, semua model pembelajaran bisa di SMK. Namun, model-model inilah yang saya rekomendasikan di SMK. Nah, menurut saya ada 6 model pembelajaran yang cocok dilaksanakan di sekolah menengah kejuruan atau sekolah vokasi. Yang pastinya adalah 1, project based learning, ya, cocok untuk praktikum dan proyek tekniknya. Lalu juga yang kedua, problem based learning, selesaikan permasalahan di dunia usaha, industri, atau kejuruan. Yang ketiga ada discovery learning, cocok untuk materi, mengenal sistem, dan lain-lain. Seperti teori cocok ya. Lalu juga inquiry learning, cocok untuk praktikum, investigasi, atau pengujian. Yang kelima, TEFA ya, mungkin agak asing, teaching factory, cocok untuk pembelajaran berbasis produksi atau layanan nyata sesuai kebutuhan industri. Lalu ya, STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematika, cocok untuk meningkatkan numerasi, berpikir terpadu, inovatif, dan keterampilan. Nah, ini akan kita bahas, kita jabarkan di bawah Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama adalah project based learning, mungkin nggak asing dan sudah sering kali dipelajari. Ya, emang ini salah satunya direkomendasikan di dunia SMK. Nah, contohnya misalnya nih dilaksanakan di kejuruan atau di program keahlian teknik otomotif, materinya perbaikan dan pengecatan panel pintu mobil. Nah, kalau kita lihat tahapannya ataupun sintaknya ada 6 ya. Ya, pasti adalah guru memaparkan masalah proyek gitu ya. Guru bertanya bagaimana perbaiki panel pintu mobil yang penyok. Lalu juga merancang rencana kerja dan strategi penyelesaian. Siswa mendiskusikan tahapan, identifikasi kerusakan, dan juga lain-lain. Terus juga yang ketiga, tahapannya atau sintaknya adalah membuat timeline dan pembagian tugas. Jadi di sini menyusun jadwal pengerjaan per kelompok, perbaikan pengamplasan, butuh waktunya berapa gitu ya. Prakteknya di mana, harus tersusun jadwalnya. Lalu guru memantau progres proyek, gitu ya, memberikan umpan balik. Ya. Guru mengecek apakah teknik perbaikan sudah sesuai dengan SOP, gitu ya. Lalu yang kelima, menguji dan mengevaluasi hasil proyek, gitu ya. Siswa dan guru mengevaluasi secara bersama kualitas hasil perbaikan dan pengecatan, ya. Contohnya di teknik bodi kendaraan. Nah, ini karena adalah refleksi atas proses dan hasil pembelajaran, di mana nanti peserta didik gitu ya, presentasi hasilnya seperti apa per kelompok, terus juga berbagi pengalaman bagaimana masalah yang dihadapi, seperti apa kesulitan yang dihadapi saat proses perbaikan dan pengecatan. Ini contohnya di teknik bodi kendaraan. Teman-teman bisa mengembangkan di kejuruannya masing-masing ya. Lalu yang kedua adalah problem based learning. Contohnya ini dilaksanakan misalnya di program keahlian teknik instalasi tenaga listrik TITL gitu ya, fase F. Contoh materinya instalasi sistem penerangan dan pengaman rumah tinggal. Nah, kalau kita lihat PBL ini memiliki 5 tahapan atau 5 sintak ya. Pasti adalah orientasi terhadap masalah gitu ya. Guru memberikan kasus instalasi listrik rumah tinggal mengalami gangguan atau ada masalahnya gitu ya. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa gitu. Siswa membentuk kelompok kecil secara mandiri itu bisa dilakukan gitu ya. Terus juga membimbing penyelidikan gitu ya. Siswa melakukan identifikasi
instalasi, mengukur arus, tegangan, dan lain-lain. Yang keempat, mengembangkan dan juga menyajikan hasil ya. Siswa mempresentasikan hasil analisis ya, menemukan sambungan kabel yang longgar dan beban berlebih serta menyusun rencana perbaikannya gitu ya. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana sintak ini juga ya memiliki arti guru dan siswa melakukan evaluasi dan refleksi. Ya, di sini mereka berdiskusi tentang proses belajarnya. Bagaimana menemukan solusi ya dari masalah yang ada. Yang ketiga adalah discovery learning. Nggak asing ya teman-teman ya, discovery learning. Contohnya misalnya di program keahlian teknik logistik fase F gitu ya. Materinya perencanaan tata letak gudang. Ada 6 sintak atau 6 tahapan ya. Di pembelajaran ini yang pertama adalah stimulasi, memberi rangsangan ya. Guru memberikan stimulus berupa masalah atau contoh nyata. Guru menunjukkan video atau gambar gudang yang tata letaknya tidak efisien. Diskusi awal tentang masalah yang mungkin terjadi. Lalu problem statement, problem identifikasi masalah ya. Siswa mengidentifikasi masalah seperti jalur pergerakan barang yang terlalu panjang, area penyimpanan tidak sesuai jenis barang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah data collection, pengumpulan data, di mana siswa ini harus mencari referensi tentang standar tata letak gudang, jenis-jenis layout, dan lain-lain. Lalu data processing atau pengolahan data, di mana siswa menggambar sketsa layout gudang yang efisien berdasarkan jenis barang dan arus logistik. Contohnya misalnya verification, pembuktian. Jadi siswa ini harus membandingkan nih layout yang dibuat dengan standar industri ya, teman-teman, dengan yang dibuatnya gitu ya. Atau bisa jadi berdiskusi dengan guru tentang kelebihan atau kekurangannya ya. Lalu keenam, menarik kesimpulan. Teman-teman, di sini siswa akan menyimpulkan prinsip dasar perencanaan tata letak gudang yang efisien dan efektif. Ini contohnya misalnya di kejuruan teknik logistik. Jadi teman-teman bisa kembangkan di kejuruan masing-masing. Lalu yang keempat yaitu inquiry learning. Ya, contoh di sini ada program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga AKL fase F gitu ya. Contoh materinya misalnya penyusunan laporan keuangan perusahaan dan jasa. Dibagi berapa tahapan materi pembelajaran di inquiry learning ini? Ada 6 ya, teman-teman, ada 6. Yang pertama adalah orientasi ya. Guru mengenalkan topik dan memberikan motivasi. Misalnya guru menjelaskan pentingnya laporan keuangan bagi pengambil keputusan bisnis, decision making ya. Keputusan. Lalu juga problem formulation atau merumuskan masalah. Jadi siswa diminta membuat pertanyaan. Contoh, bagaimana proses penyusunan laporan laba rugi dari data transaksi harian gitu ya. Lalu yang ketiga adalah data collection atau mengumpulkan data. Siswa mengumpulkan contoh data transaksi dan dokumen pendukung seperti jurnal umum dan buku besar ya. Yang keempat adalah mengolah data, di mana siswa membuat kertas kerja, mengisi jurnal, buku besar, neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan gitu ya. Yang kelima, verifikasi. Jangan lupa siswa harus mencocokkan laporan keuangan yang dibuat dengan standar akuntansi atau contoh laporan lain. Yang keenam adalah menarik kesimpulan. Siswa mempresentasikan hasil laporan keuangan kelompok ya, dan mendiskusikan cara kerja serta kesalahan yang ditemukan. Nah, ini contoh model pembelajaran inquiry learning ya di program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Lalu ada teaching factory atau TEFA ya. Biasanya disebutnya berbasis produk biasanya ya. Contohnya misalnya ini di kejuruan atau di program keahlian yaitu teknik mesin industri, TMI gitu ya, fase F. Contoh materi misalnya pembuatan komponen mesin, contoh poros, gear, dan bracket gitu ya. Nah, di sini ada 6 tahapan seperti identifikasi kebutuhan industri. Di sini guru menjelaskan permintaan industri seperti membuat poros diameter tertentu dengan spesifikasi yang harus presisi. Lalu yang kedua adalah perencanaan produksi. Siswa membuat gambar engineering drawing gitu ya dengan AutoCAD, mungkin dengan
CAD lainnya seperti SolidWorks dan lain-lain gitu ya. Menentukan material, alat potong dan juga parameter mesin. Lalu juga persiapan produksi, siswa gitu ya, menyiapkan mesin bubut, mesin fries, alat ukur seperti jangka sorong gitu ya, dan material sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat adalah proses produksi, siswa melaksanakan proses pembubutan, fries, dan juga harus menggunakan prosedur ketiga dan alat pelindung diri APD. Yang kelima, pengendalian kualitas, seperti misalnya siswa melakukan inspeksi, ya QC gitu ya, menggunakan alat ukur seperti mikrometer dan jangka sorong, mikrometer dan vernier caliper. Yang keenam adalah evaluasi dan pengiriman produk. Jadi siswa mempresentasikan hasil produksi, membuat laporan produksi, dan juga menyerahkan produk ke pihak pemesan atau konsumen. Biasanya di sini ada konsumennya gitu ya, Reva ini. Yang keenam ada STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan juga matematikanya ya. Seperti apa? Contohnya misalnya di program keahlian teknik elektro. Contoh materinya misalnya rancang bangun STEM penerangan otomatis berbasis sensor cahaya LDR. Di sini ada 7 tahapan teman-teman STEM ini. Yang pertama pasti adalah identifikasi masalah. Siswa mendiskusikan masalah bagaimana membuat sistem penerangan otomatis hemat energi menggunakan sensor cahaya, misalnya eksplorasi konsep sains gitu. Siswa mempelajari prinsip kerja sensor LDR dan lain-lain. Yang ketiga adalah eksplorasi teknologi. Siswa mempelajari teknologi komponen seperti LDR dan lain-lain. Yang keempat adalah perancangan engineering, di mana siswa merancang solusi atau produk. Siswa membuat skema rangkaian sistem penerangan otomatis ya, dan menentukan komponen serta alat yang diperlukan. Adalah aplikasi matematika untuk meningkatkan numerasi. Ya, siswa menghitung nilai resistor, arus, tegangan, dan daya yang diperlukan dalam rangkaian. Misalnya itu ya, bisa juga dilakuin di di SMK teman-teman, di materi teman-teman, kejuruan teman-teman. Tinggal cari aja materi-materi emang yang memerlukan matematika gitu ya. Lalu yang keenam adalah pembuatan prototipe gitu ya. Nah, siswa merakit rangkaian gitu ya, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah evaluasi dan refleksi. Siswa dan guru melakukan evaluasi dan refleksi. Siswa mempresentasikan hasil proyek, mendiskusikan kesalahan, dan juga memperbaiki sistem yang diperlukan. Nah, ini adalah beberapa model pembelajaran yang memang bisa kita kembangkan ya, dan cocok di SMK. Menurut pandangan saya ya, semuanya Bapak Ibu semua. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.